Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Latifa. Saya dari kelas 5C, NIM 100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan uji T berpasangan dan uji T independen pada Microsoft Excel. Jadi, untuk yang pertama ini kita uji T independen dulu. Jadi, di sini saya sudah ada data, itu berupa data hasil kemampuan siswa dalam menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kita asumsikan datanya berdistribusi normal. Lalu di sini ada variabel kontrol yang mana tidak menggunakan musik dan variabel eksperimen yang menggunakan musik. Nah, jadi sebelum melakukan uji T independen ini, kita harus pastikan bahwa data yang akan kita uji itu merupakan data interval atau rasio, lalu berdistribusi normal, dan juga berasal dari kelompok yang saling bebas atau tidak berpasangan. Nah, lalu kita masuk ke langkahnya. Jadi nanti parameter yang diuji adalah rata-rata. Jadi nanti kita akan menguji rata-ratanya. Lalu kita menentukan H0 dan H1-nya. Yaitu H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil menghafal siswa yang menggunakan musik dan tidak menggunakan musik. Lalu H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil menghafal siswa yang menggunakan musik dan tidak menggunakan musik. Lalu taraf kepercayaannya 95%, yang artinya taraf signifikannya atau alfanya sama dengan 0,05. Lalu kita menggunakan uji T independen. Nah, sebelum itu kita harus menguji homogenitasnya. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan menggunakan nilai F. Nah, nilai F ini didapat dengan cara rumusnya, yaitu F sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Jadi, sebagai pembilangnya yaitu varian terbesar dan sebagai penyebutnya yaitu varian terkecil. Nah, jadi nanti kita akan menentukan varian dari masing-masing variabel ini. Caranya bagaimana? Yaitu kita taruh saja di sini ya. Tulis variansi. Sini juga. Nah, caranya seperti ini. Rumusnya yaitu sama dengan var.s dalam kurung. Jadi kita pilih ini angkanya, kita masukkan angkanya saja, kita drag. Dah, kita enter. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, sama dengan yang satunya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ternyata yang mempunyai varian terbesar itu variabel eksperimen atau yang menggunakan musik. Jadi nanti variabel ini, eksperimen ini, kita gunakan sebagai pembilang dan variabel kontrolnya sebagai penyebut, seperti itu. Nah, lalu kita menguji atau mencari nilai F, yaitu dengan cara kita klik data di sini, lalu kita klik data analysis. Nah, sudah muncul. Jadi kita pilih yang F-test to sample for variances karena kita akan menguji F. Kita klik. Lalu variabel satunya itu sebagai pembilang ya, jadi kita pilih yang eksperimen. Kita masukkan eksperimen. Nah, lalu yang variabel 2-nya itu yang penyebut. Kita masukkan yang kontrol. Kita centang labelsnya, lalu klik output range dan pilih range mana yang kita masukkan. Sebentar. Output range. Jadi nah, pilih oke. Nah, di sini sudah terlihat. Jadi yang kita gunakan ini F, nilai F ini, kita bandingkan ini F, kita highlight. Nah, supaya tidak bingung,
kita gunakan nilai F dan F critical one tail atau F tabel. Nah, jadi ini kan di sini jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Di sini kan terlihat ya bahwa F ini nilainya 1,06 itu lebih kecil dari 2,53, yang mana F itu lebih kecil dari F tabel atau F critical one tail. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H0-nya diterima. Jika H0 diterima, maka artinya data tersebut homogen. Seperti itu. Nah, tulis. Nah, datanya homogen. Jadi kita sudah tahu bahwa data ini merupakan data yang homogen. Nah, jadi selain kita bisa menggunakan nilai F ini, kita itu juga bisa menggunakan p-value-nya ini. Nah, p-value-nya itu kita bandingkan dengan nilai alfa. Alfanya itu sebesar 0,05, yang berarti p-value-nya itu lebih besar dari alfanya. Karena 0,45 itu kan jauh lebih besar dari 0,05 ya. Jadi p-value lebih besar dari alfanya, maka terima H0, yang berarti terima H0 merupakan homogen. Jadi sama ya, kita menggunakan F dan F tabel dengan menggunakan p-value itu sama-sama H0 diterima atau homogen. Jadi data ini merupakan data yang homogen. Nah, kita kan udah tahu data yang kita gunakan ini homogen. Nah, lalu kita masuk ke uji T independen. Caranya yaitu kita klik data analysis. Nah, sudah keluar. Nah, kita pilih yang t-test to sample assuming equal variances karena datanya homogen ya. Kita pilih yang equal. Kita klik OK. Benar. Di sini variabel satunya kita samakan saja seperti tadi. Kita gunakan variabel satu yang eksperimen dan variabel 2-nya itu yang kontrol. Kita klik label, udah centang labelnya. Lalu output range-nya kita letakkan di sini saja. Oke, sudah keluar. Nah, jadi nilai yang akan kita bandingkan nanti itu t-stat atau t-hitung kita highlight supaya tidak bingung, dan t-critical to tail atau t-tabelnya. Nah, di sini jika min t-tabel lebih kecil dari t-hitung, lebih kecil dari t-tabel, maka terima H0. Nah, jadi kan berarti t-hitungnya itu berada di antara min t-tabel dan t-tabel ya. Di sini t-hitungnya itu 1,5146 dan t-tabelnya itu 2,04. Karena 1,51 itu berada di antara min 2,04 dan 2,04, maka kita terima H0. Ditulis. Min t-tabel terhitung. H0 diterima. Nah, kita juga bisa menggunakan p-value-nya. Ini p-value-nya kan 0,14. Kita bandingkan seperti tadi, bandingkan dengan alfanya. 0,14 itu kan jauh lebih besar dari 0,05. Maka kita terima H0 juga. Nih,
Jika P lebih besar sama dengan alfa, maka terima H0. Nah, jadi jika kita menggunakan T hitung dan T tabel dan menggunakan P-value itu nilainya sama, yaitu H0 diterima, yang artinya di sini H0 tidak ada perbedaan rata-rata hasil menghafal siswa yang menggunakan musik dan tidak menggunakan musik. Jika H0 diterima, maka kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata. Udah. Jadi seperti itu cara menguji T independen pada Microsoft Excel. Nah, tadi kan kita sudah melakukan uji T independen. Nah, sekarang uji T berpasangan. Nah, di sini saya sudah ada data hasil pretest dan posttest setelah pelatihan. Ini ada pretest, posttest. Kita asumsikan datanya berdistribusi normal. Dan ya, sebelum kita melakukan uji T berpasangan ini, kita harus memastikan bahwa data yang kita gunakan merupakan data interval atau rasio. Yang kedua itu data berdistribusi normal. Dan yang ketiga itu merupakan data dari kelompok yang sama. Seperti itu. Lalu kita masuk ke stepnya, itu parameter yang diuji adalah rata-rata. Jadi nanti kita akan membandingkan rata-ratanya. Lalu kita menentukan H0 dan H1-nya, yang mana H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan, dan H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Yang ketiga itu taraf kepercayaan sama dengan 95%, yang artinya taraf signifikannya atau alfanya sama dengan 0,05. Lalu menggunakan uji T berpasangan. Kita klik data, sama seperti tadi caranya, cuma yang T berpasangan ini lebih singkat. Lalu klik data analysis, kita pilih yang ini, t-test pair to sample for means. Kita klik OK. Nah, variabel satunya kita masukkan yang pretest. Nah, variabel 2-nya yang posttest. Centang labelsnya, lalu output range-nya taruh sini saja supaya terlihat. Sudah terlihat. Nah, di sini sama seperti tadi yang kita bandingkan, yaitu T hitungnya atau T statnya kita highlight, dan T critical to tail highlight juga. Nah, T statnya itu nilainya min 5,05, sedangkan T critical to tail atau T tabelnya itu 2,14. Nah, di sini kan min 5,05 itu tidak berada di antara min 2,14 dan 2,14 ya. Jadi kita tidak terima H0. Kita tidak menggunakan kemungkinan yang ini. Nah, kita menggunakan kemungkinan yang ini, itu T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. T hitungnya itu kan min 0,5. Nah, sedangkan min T tabelnya itu min 2,14. Benar ya? Jadi min 5 itu merupakan lebih kecil dari min 2,14. Min 5,05 lebih kecil dari min 2,14. Berarti T hitung lebih kecil dari min T tabel.
Jadi, kita tolak H0 dan terima H1. Kita tulis karena T hitungnya itu lebih kecil dari min T tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Nah, kita juga bisa menggunakan yang p-value-nya ini. Caranya seperti tadi, membandingkan p-value dengan alfanya. Jadi p-value-nya di sini 0,000177052. Sedangkan alfanya itu 0,05. Jelas ya? 0,0001 itu lebih kecil dari 0,05. Yang berarti p-value-nya itu lebih kecil dari alfanya. Nah, di sini jika p lebih kecil dari alfanya, maka tolak H0 terima H1. Jadi, saat kita menggunakan T hitung dan T tabel dan menggunakan p-value-nya ini nilainya sama, yaitu hasilnya sama, yaitu tolak H0 terima H1. Yang berarti kesimpulannya, nih, ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, jadi hasilnya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan, cara mengoperasikan, cara menguji data dengan menggunakan T-pair dan T-independent, atau T berpasangan dan T independent pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.